Perjalanan tim Indonesiaku akan menyambangi Desa Girimukti, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Desa ini terletak di kawasan pegunungan 1.400 meter di atas permukaan laut. Sebuah desa yang subur namun tak kunjung makmur. Jadi sekarang kami sudah sampai untuk menuju ke Desa Girimukti karena kita nggak bisa melewati dengan menggunakan kendaraan roda 4, jadi kita harus berhenti di sini dulu. Mobil sudah tak sanggup lagi melaju. Perjalanan kami lanjutkan dengan ojek motor. Jadi kami sedang dalam perjalanan menuju ke Desa Girimukti ya Pak? Ya. Nah, jadi perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 2 jam lamanya dan jalanannya itu sangat rusak sekali, tapi ada juga yang memang ditulur ya istilahnya. Sudah bagus seperti ini, tapi nanti di sana akan ada jalan yang rusak dan untuk tahu lebih lanjutnya nanti kita akan lihat. Jalanan yang penuh bebatuan membuat perjalanan terasa makin berat. Apalagi kontur menanjak dan licin selepas hujan membuat berulang kali kami harus turun dari motor dan berjalan kaki. Jalur yang terjal, licin, berlubang, dan berumput inilah satu-satunya akses keluar masuk desa. Panjangnya hanya sekitar 14 km, tapi kondisinya yang rusak parah membuat perjalanan terasa sangat lama. Lebih dari 1 jam lamanya kami habiskan di perjalanan hingga kami sampai di Desa Girimukti. Akhirnya saya sampai juga di Desa Girimukti. Walaupun perjalanan hanya memakan waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam dengan jarak tempuh sebanyak 14 kilo, tapi perjalanan cukup melelahkan ya. Karena memang melewati banyak bebatuan dan ditambah lagi ada jalanan-jalanan yang sangat rusak. Beginilah cantiknya Desa Girimukti yang berbatasan dengan Perhutani BKPH Cilelei. Tanah di sini sangat subur, sehingga warga mengais rezekinya dengan bertani. Salah satunya dengan menanam jahe. Pagi ini saya dan para ibu akan menuju ke kebun jahe. Kami berangkat dari kampung Tunggul Hideng. Pukul 6 pagi kami semua berangkat ke kebun. Jalanan menanjak yang seakan tak ada habisnya membuat kaki saya lemas. Ternyata untuk menuju ke kebun jahe, jalanannya tuh penuh dengan tanjakan. Jadi saya juga ngos-ngosan, nggak kuat dan masih panjang sampai ke atas ya Pak. Iya, sampai ke atas. Meski bersepatu, telapak kaki saya terasa sakit karena jalan tanah merah berbatu yang licin harus kami lalui. Berulang kali saya nyaris jatuh terpeleset. Lahan seluas 1 hektar ini adalah tanah garapan milik Perhutani BKPH Cilelei. Izin penggarapannya dipegang Pak Cecep dan sejumlah pengelola lainnya dengan kewajiban bayar sebesar 20 hingga 50 ribuan rupiah pada pihak perhutani tergantung luas lahan. Di antara para buruh tani lainnya, Bu Darwati termasuk yang paling senior. Ia sudah bekerja selama 17 tahun dengan upah Rp40.000 setiap kali panen jahe. Biasanya kalau si ibu ini, kalau susahnya nggak ada yang nyuruh gini, ke sawah, kuli ngerambet lah, motong padi. Nah kalau kayak gitu, kan ini kan panennya juga cuma setahun sekali. Iya. Ibu kerja apa kalau nggak ada? Nggak ada jahe mah. Nya kasera, ngarame, Ke sawah, angan pare, nya dibuat. motong padi, panen padi. Kalau ada yang nyuruh dari orang lain, ya panen gacong gitu. Tiap hari itu? Tiap hari. Jadi cukup Bu buat memenuhi kebutuhan sehari-hari Bu?
kayak gini? Cukupi Ininya dicukupkan. Cukupi buat sehari-hari. Jahe gajah yang ditanam di sini tumbuh subur dan berukuran besar. Jahe juga bisa ditanam dengan sistem tumpang sari. Jahe gajah bisa dipanen setiap 10 bulan sekali dengan hasil antara 5-7 kuintal sekali panen. Sayangnya, saat hujan mulai turun, tanaman ini banyak diserang hama. Sementara harga obat dan pupuk tanaman tak terjangkau petani, sehingga resikonya jelas gagal panen. Akhirnya panen lebih awal jadi pilihan daripada jahe malah membusuk dan petani harus merugi. Jahe yang terkumpul ditampung dalam karung lalu diangkut dengan ojek menuju pengepul. Ya, jadi setelah memetik jahe, di sini kami langsung menggunakan ojek gunung karena memang membawa jahe yang cukup banyak dan ini bebannya berat sekali. Yuk Kang, kita Ayo, langsung bawa ke pengepul ya Kang. Iya, Mbak. Ojek gunung yang terampil dan punya skill bermotor di medan sulit jadi andalan. Dengan lincah, mereka mengangkut hasil panen melalui jalan yang sempit, licin, dan berlumpur. Jantung saya yang ikut menumpang berdebar kencang karena medan ini sangat menantang. Salah sedikit saja, kami bisa terguling. Kami sedang menuju ke pengepul dan pastinya melewati jalur yang sangat susah ya. Dan ini bahaya banget. Aduh. Karena licin. Nah, seperti ini. Oh my god. Aduh. Pelan-pelan. Pengojek di sini harus ekstra keras bekerja mengendalikan motor karena medan berat ini sangat rawan celaka. Jadi sekarang kami harus melewati bebatuan yang cukup curam, bahkan sangat curam. Aduh. Dan ini juga licin karena dipenuhi dengan air. Jadi saya juga menahan dari belakang agar tidak terlalu pegal. Dan ini masih ada tanjakan lagi. Melewati tanjakan dan turunan membuat saya panas dingin. Resiko kecelakaan mengintai di depan mata bila akang ojek gagal menjaga keseimbangan dan mengendalikan gas rem. Laju motor yang stabil jadi kunci keselamatan kami. Tak heran, ongkos ojek dipatok per kilogram beban, sekitar Rp1.000 per 1 kilo jahe. Harga ini pun seringkali tak bisa menutup kebutuhan reparasi motor yang sangat sering rusak. Namun pekerjaan ini tetap mereka jalankan demi penghasilan tak seberapa dan niat baik membantu warga lainnya mengantarkan hasil bumi ke pengepul. Sesampai di tempat pengepul, jahe ditimbang. Hari ini harga sedang anjlok, hanya Rp8.500 per kilo. Padahal biasanya bisa mencapai Rp30.000 per kilo. Gimana tuh Pak? Gak apa-apa? Ya, daripada kita nggak kejual kan, gimana lagi, itu yang kerja harus dibayar gitu kan. Terus biaya operasional dari yang kemarin juga belum ketutupin. Rugi sih, emang rugi untuk tahun ini. Nah, ruginya kenapa biasanya? Harganya lagi Kalau- turun. iya, Lagi turun banget. turun. Biasanya Biasanya berapa? biasanya mahal itu 30, 40. Tahun kemarin Per 30. Ya, tahun belakang. Iya. Sekarang lagi turun. Iya. Itu nggak apa-apa tuh kayak gitu Pak. Nggak Ya, apa-apa ya? nggak apa-apa. Iya, jadi Iya. Mudah-mudahan tahun depan harganya lebih tinggi dari ya, sekarang gitu. Nah, jadi emang kebetulan Ya. harga jahe ini lagi turun banget. Yang sebelumnya biasanya 30.000 dan sekarang 8.500 itu per Per kilo. kilonya. Dan perjuangannya juga susah banget untuk Menunggu hampir memetik 1 jahe. tahun gitu kan Dan ini dari mulai sekali tanam. panen dihargain 8.500 aja. Ya udah, Pak.
Totalnya segini ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bagi warga, jahe juga jadi andalan penghangat tubuh di tengah suhu dingin pegunungan yang kerap membuat tulang terasa ngilu. Warga mendapatkan jahe ini dari jahe-jahe yang tak lolos sortir dan tak layak jual. Sulitnya mendapat pekerjaan membuat para buruh serabutan harus menjalani hidup yang sangat keras. Bahkan bantuan pemerintah pun kerap tak sampai ke tangan mereka. Bapak pernah nggak sih nggak makan gitu sama ibu di rumah? Pernah. Ya, Sering itu. sering. Sering bu. Sering. Oh, tapi bapak pernah nggak sih dapat bantuan gitu, misalnya dari desa apa dari pemerintah? Ya, ya. Ya. Nggak pernah. Enggak. Nggak pernah dapat sembako. Iya. Uang juga nggak pernah bu. Kira-kira ibu pengennya gimana bu? Pengen dapat bantuan apa gitu? Iya, pengen. Pengen. Kalau bapak Pengen ya, saya mau pesan gitu pengen. buat menuhin kebutuhan sehari-hari ya pak. Ya. Warga juga masih bisa mendapatkan manfaat dari hutan yang masih terjaga baik. Salah satunya adalah budidaya lebah madu. Menuju ke sana, saya ditemani Kang Tarlin, Kang Atok, dan Kang Parlin melalui jalan tanah merah yang sangat licin. Jalan berlumpur membuat saya harus melangkah sangat hati-hati. Jalan ini licin dan curam, sehingga saya cukup kesulitan melaluinya. Ya karena tadi sehabis hujan, jadi di sini banyak banget kabut. Dan jalanan juga semakin licin. Hati-hati pak. Ya. Mendadak hujan turun. Jalur pun makin sulit karena basah terguyur air hujan. Bapak-bapak ini pun melanjutkan perjalanan di tengah udara dingin yang makin menusuk. Saya yang sudah berhati-hati pun tetap saja masih gagal menjaga langkah dan terpeleset. Jadi pemirsa, karena ini tanjakannya licin banget, licin sekali bahkan. Jadi saya juga sampai jatuh dan lumayan, tapi untungnya tidak kenapa-napa. Ya Pak, lanjut lagi Pak. Ya. Ternyata bikin golok tuh nggak gampang ya, karena memang harus dilakukan oleh ahli, yaitu bapaknya nih.